Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan nikmat sehatnya dan waktu sempatnya sehingga kita bisa belajar lagi, walaupun lewatnya bukan lewat tatap muka langsung, lewat daring dahulu, karena memang situasi sekarang ini belum menentu, sama pandemi juga belum tahu kapan akhirnya. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berhenti, kemudian kita bisa untuk melanjutkan pembelajaran di sekolah lagi. Nah, langsung saja untuk kali ini akan ada video terkait dengan muatan pelajaran IPA tema 6 subtema 1 berhubungan dengan suhu dan kalor. Yang pertama adalah terkait dengan pengaruh kalor terhadap benda. Nah, kalor ini kalau misalkan anak-anak belum mengenalnya, kalor itu sama dengan panas. Jadi kalor itu istilah lain dari panas. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang bab pertama ini, kita akan belajar terkait dengan pengaruh kalor atau pengaruh panas terhadap benda. Nah, untuk benda itu benda dikelompokkan hanya ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, jadi selain dari 3 benda tersebut tidak termasuk benda. Jadi benda itu hanya ada 3 saja, padat, cair, dan gas. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar terkait dengan peristiwa perubahan wujud dari benda tersebut. Nah, yang pertama ini ada benda padat, kemudian ini ada panah-panah yang mengarah ke benda cair. Maksudnya seperti ini, benda padat misalkan adalah es batu, nah itu menjadi cair, itu namanya adalah proses perubahan wujud benda yang namanya mencair. Kemudian kalau misalkan ada benda cair, misalkan air, kemudian berubah menjadi padat atau keras, itu namanya adalah proses membeku. Itu adalah perubahan wujud dari padat ke cair, namanya adalah mencair. Kemudian adalah wujud cair menjadi padat, itu namanya membeku. Kemudian lanjut ke benda yang kedua, yaitu adalah misalkan ada benda cair ini menjadi gas. Ini misalkan adalah cair, ini adalah misalkan adalah air yang dimasak di teko. Itu kan kita kalau misalkan merebus air di rumah, itu kan ada uapnya. Nah, itu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, itu namanya menguap. Kemudian ada perubahan wujud selanjutnya, yaitu adalah gas menjadi cair, itu namanya mengembun. Mengembun ini bisa anak-anak temui kalau misalkan di pagi hari di jendela masing-masing, di rumah masing-masing, itu kan pasti ada seperti titik-titik air. Nah, itu namanya mengembun, yaitu adalah dari gas, biasanya gas karbon dioksida, kemudian menjadi cair, yaitu adalah mengembun. Kemudian proses perubahan wujud benda selanjutnya yaitu adalah dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Ini contohnya adalah gas, misalkan adalah gas karbon dioksida atau gas yang lain. Nah, itu kemudian menjadi padat, itu namanya mengkristal. Biasanya kristalnya itu nanti seperti salju, tapi saljunya nanti agak kecil-kecil karena memang itu dari udara kemudian baru dipadatkan. Itu juga tergantung dari suhu tempat tersebut. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ini dari padat ke gas, ini misalkan adalah contohnya adalah kapur barus, kemudian yang lainnya adalah parfum yang besar, itu biasanya pewangi ruangan, itu pewangi ruangan atau pewangi mobil, itu kan bentuknya besar, bentuknya padat, kemudian kan itu lama-lama habis, itu namanya prosesnya adalah menyublim. Nah, di dalam perubahan wujud benda itu nanti akan ada hubungan saling timbal balik. Jadi misalkan padat ke gas, nanti ada hubungannya gas ke padat ke cair, nanti ada hubungannya dengan cair ke padat, seperti itu. Terus kemudian cair ke gas, kemudian gas ke cair, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan contoh dari peristiwa perubahan
wujud zat. Nah, perubahan wujud benda ini yang pertama itu adalah contoh dari membeku. Contoh dari membeku yang pertama adalah air yang disimpan di freezer. Nah, air yang disimpan di freezer ini lama-kelamaan akan menjadi keras atau menjadi padat, yang biasanya kalau misalkan di rumah-rumah yang punya kulkas atau lemari es itu biasanya kan di atasnya itu ada tempat mendinginkan. Biasanya kan ada air kemudian dikasihkan ke plastik, dikasihkan ke itu di freezer, nanti kan menjadi es batu, atau enggak nanti untuk mendinginkan daging biar agak lama, misalkan Idul Adha dapat daging sapi atau kambing kemudian dibekukan agar bisa digunakan untuk waktu yang selanjutnya, itu bisa ditaruh di freezer. Kemudian lilin cair yang mengeras. Lilin cair yang mengeras itu ada zat untuk membuat lilin itu hampir seperti cairan. Nah, itu biasanya nanti dipadatkan dulu cairan itu, nanti ada benang kemudian dipadatkan membentuk lilin. Jadi lilin itu tidak langsung jadi lilin, tidak, tapi itu benda cair dulu kemudian dipadatkan terus kemudian menjadi sebuah lilin. Tergantung pabriknya mau lilinnya besar, kecil, atau bentuknya yang beraneka ragam, itu tergantung yang membuat. Kan ada lilin kecil untuk kue ulang tahun itu kan kecil-kecil kemudian ada warnanya, itu bisa karena seperti itu. Itu prosesnya dari cair dulu kemudian dipadatkan. Kemudian yang ketiga itu larutan agar-agar yang mengeras. Itu kan biasanya kalau misalkan ibu di rumah itu kan ibunya anak-anak di rumah itu membuat agar-agar atau jelly, itu kan biasanya kan cairan dulu kemudian didinginkan, itu kan menjadi agar-agar, atau enggak nanti kalau ingin cepat kan harus ke lemari es. Ini kalau contoh dari yang pertama, ini kan di freezer. Di freezer kan bagian atas, atau enggak nanti ada lemari es khusus untuk freezer juga ada. Kemudian contoh dari perubahan wujud benda selanjutnya yaitu adalah contoh mencair. Contoh mencair ini yang pertama ada lilin yang dipanaskan. Itu kan lilin bentuknya padat, kemudian kan dikasihkan dibakar, itu kan lama-lama habis. Gak mungkin kan lilin itu digunakan kok tetap jadi lilin kan, ya tetap jadi lilin tapi kan nanti agak pendek akan akhirnya habis. Kemudian es krim yang didiamkan di ruang terbuka, terutama di ruangan yang panas, nanti kan lama-lama mencair. Kemudian mentega yang dipanaskan, atau enggak nanti es seperti digambar ini es batu yang dikasihkan ke ruang terbuka, nanti lama-lama menjadi cair. Kemudian contoh selanjutnya ya ini adalah contoh perubahan menguap. Yang pertama ini adalah air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Ini jadi kalau misalkan di contoh ini teko atau enggak di manci dikasihkan air, itu airnya kan ada uapannya. Nah, ini menguap. Kalau misalkan lama-kelamaan ini tidak dimatikan apinya, nanti airnya di dalam sini akan habis. Terus kemudian adalah parfum yang disemprotkan ke ruangan, ini juga proses menguap karena kan cair kemudian kan menjadi gas. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ini biasanya kalau misalkan menjemur pakaian, itu kan biasanya kan pakaiannya masih basah, airnya di situ dikena sinar matahari kan airnya lama-lama menguap. Atau enggak nanti di siklus air, di siklus pembuatan air, itu kan ada nanti air semua nanti kan muaranya di laut atau di samudra menguap, akhirnya menguap kemudian menjadi titik-titik air yang ada, kemudian membentuk awan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah contoh perubahan wujud benda yaitu mengembun. Mengembun seperti yang Bapak bilang di awal, ini kan misalkan ada dinding luar kan di jendela saat pagi-pagi, atau enggak nanti di dinding luar gelas ini saat diisi dengan air es. Ini misalkan kan ini gelas biasa, ada air putih kemudian kan ada esnya, nanti kan di dinding gelas itu akan ada embunnya. Kemudian ini jendela kan di pagi hari, atau enggak nanti kalau misalkan di daun juga bisa, di daun kan pagi-pagi itu biasanya ada embunnya juga. Terus kemudian proses selanjutnya yaitu proses menyublim. Nah, menyublim ini adalah
contohnya di kapur barus yang disimpan di lemari, itu kan kapur barusnya padat, lama kelamaan kan habis, akhirnya akhirnya diganti yang baru. Kemudian bisa juga pewangi dalam ruangan. Pewangi dalam ruangan juga hampir seperti kapur barus. Kapur barus kan bedanya hanya untuk penggunaan aja. Kalau kapur barus kan untuk biar wanginya pakaian itu kan tidak pengap gitu kan. Kalau misalnya bahasa Jawanya kan biar tidak apek, itu kan dikasih dengan kapur barus. Kalau pengharum ruangan kan biar ruangannya wangi. Kemudian contoh mengkristal, ini gas karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan menjadi es kering. Nah ini kalau bisa dilihatnya ini pakai mikroskop. Jadi kalau misalkan ingin melihat, anak-anak ingin tahu seperti ini, nanti pakai mikroskop, nanti gambarnya seperti ini. Terutama nanti mikroskop elektronik. Kalau yang pakai mata biasa, kalau mata indera mata kita yang biasa, ini nanti bentuknya nggak seperti ini. Hanya bentuknya seperti es kecil gitu aja. Nah ini perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya setelah perubahan wujud benda, kita akan belajar terkait dengan perpindahan kalor atau perpindahan panas. Di perpindahan panas atau perbedaan kalor ini dibagi menjadi 3 prosesnya. Yang pertama konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan ketiga adalah radiasi. Baik, kita mulai yang pertama. Pertama itu adalah konduksi. Itu adalah proses perpindahan kalor, di mana kalor ditransfer dari ujung yang lebih dingin dari suatu benda tanpa gerakan dari molekulnya. Misalkan gini, kalau lebih enak itu kalau misalkan yang konduksi ini contoh langsung, misalkan anak-anak di rumah makan sop yang panas atau enggak ada air yang mendidih, misalkan di gelas atau di wajan atau di teko, kemudian dicelupkan sendok. Nah sendok itu kan dingin, sendok yang dingin dicelupkan, nanti rambatannya yang dari rambutan sendok yang di ujung yang dipanas nanti akan merambat ke ujung yang dingin itu. Jadi kalau misalkan diumpamakan ini rambatan dari bawah ke atas, karena dari bawah itu kan sumber panas kan dekat dengan api, kemudian kan panasnya juga bertahan. Nah di bawah kemudian merambat ke atas. Nah untuk konduksi ini tergantung juga dengan benda yang digunakan. Jadi sifat penghantar benda itu ada 2, ada konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya besi, aluminium, tembaga, seng, dan lain-lain. Kalau isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau kalor, contohnya kain, kayu, batu, itu kan tidak bisa menghantarkan panas. Nah contohnya itu alat-alat rumah tangga yang digunakan. Ini kan wajan atau teflon, ini kan konduktor yang menghantarkan panas untuk memasak. Nanti kan dikasih minyak goreng di sini karena menghantarkan panas. Nah untuk untuk pegangannya itu kan isolator. Kalau misalkan pegangannya itu konduktor, tangan kamu kan pasti panas. Oleh karena itu pegangannya itu isolator. Bisa dari kayu atau enggak dari plastik juga bisa, tapi plastik keras seperti itu. Jadi sifat benda itu ada 2, konduktor dan isolator. Ini pengaruh juga dengan konduksi, karena kan konduksi itu rambatan dari bawah ke atas. Kemudian perpindahan kalor yang selanjutnya itu adalah konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor dalam fluida. Fluida itu nama ilmiah sebenarnya. Kalau misalkan nama gampangnya itu zat atau benda. Jadi perpindahan panas dalam benda dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ini hampir seperti konduksi, namun perbedaannya nanti ini tidak ada benda yang, kalau tadi kan konduksi harus ada sendok atau misalkan benda yang dimasukkan ke sumber panas, tapi kalau misalkan konveksi ini yang ada di dalam sumber panas tersebut. Jadi misalkan air yang direbus, kalau yang dikonduksi itu kan air yang direbus dikasihkan dengan sendok atau besi dan lain-lain, nanti kan merambat panasnya. Kalau konveksi itu yang ada di dalam sini, yang ada di dalam wajan. Jadi yang di dalam wajan ini benda zatnya ini dari air, ini yang dari bawah, yang dari dekat sama api, nanti itu ke atas. Jadi ini prosesnya adalah
proses biar semua itu merasakan panas atau airnya nanti panas semua. Jadi kenapa air itu menjadi panas? Karena ini berputar dari air yang ada di bawah, kemudian panasnya menyalur ke atas, akhirnya air itu semua panas. Kalau misalkan air itu tidak mengalami perpindahan kalor, perpindahan panas, maka yang panas yang di bagian bawah saja. Tapi kalau melalui konveksi, ini airnya itu merata panasnya. Seperti itu. Ini konveksi sama konduksi hampir sama. Kalau misalkan konduksi, perbedaannya nanti akan ada benda yang dicelupkan di sini. Gitu. Tapi kalau konveksi, yang ada di benda ini tersebut, yang ada di dalam. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3 itu adalah radiasi. Radiasi kalau misalkan bahasa yang gampangnya itu rambatan. Nah, radiasi ini terjadi ketika perpindahan kalor tidak memerlukan medium apapun. Jadi tidak melalui media apapun. Misalkan badan kita ini langsung kena sinar matahari. Itu kan kita tidak menggunakan sinar matahari ke tubuh kita, kan tidak menggunakan benda apapun atau medium apapun perantara untuk sampai ke kita. Itu kan langsung sinarnya. Atau enggak nanti kalau misalkan di kemah itu ada api unggun, kemudian kita dekatkan tangan kita, itu kan ada namanya radiasi. Nah, radiasi dari panasnya itu merambat ke kita. Nanti bedakan antara, soalnya radiasi rambatan nanti bisa tidak hanya rambatan panas saja, nanti bisa untuk rambatan sinyal dan lain-lain. Itu terkait dengan perpindahan kalor di sekitar kita. Itu ada 3: konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian selanjutnya itu termometer. Nah, termometer ini alat yang dipakai untuk mengukur suhu, temperatur ataupun perubahan suhu. Jadi termometer ini sebenarnya ada beberapa macam. Itu kan kita pelajari. Nah, termometer ini dari bahasa Latin, termo itu panas dan meter itu mengukur. Jadi seperti yang istilah yang di atas tadi, memang ini termometer digunakan untuk mengukur panas. Nah, termometer yang paling sering digunakan itu adalah termometer air raksa. Kenapa air raksa? Karena pemuaian atau panasnya itu merata. Walaupun nanti termometer ini untuk mengukur suhu ini nanti banyak. Ada termometer yang elektronik, nanti tinggal dikasihkan di ketiak, atau enggak nanti seperti kalau misalkan anak-anak di pandemi kan ditembak pakai itu. Nah, itu termogan itu juga sama. Itu hampir seperti termometer, hanya kalau termometer air raksa itu nanti bentuknya kaca. Kaca di dalamnya itu ada air raksanya. Nah, untuk air raksa itu kalau termometer air raksa, karena yang dibahas di sini adalah termometer air raksa, itu titik bekunya minus 39 derajat Celcius. Jadi minus itu maksimal paling rendah itu minus 39 derajat Celcius. Ini sudah membeku. Jadi benda dikatakan membeku jika sudah 0 derajat atau kurang dari 0 derajat, itu benda sudah membeku menjadi es. Nah, untuk termometer air raksa, untuk yang bisa digunakan itu maksimal minusnya seperti 39. Untuk titik didihnya adalah maksimal 357. Ini sudah panas sekali, karena kan tubuh manusia itu kisaran antara 35 sama 36. Ini 357 derajat Celcius. Ini betapa panasnya. Ini adalah termometer air raksa. Termometer air raksa. Nah, ini dari tabung, gelasnya, kemudian ini pipa kacanya, skala untuk mengukur nanti berapa derajat suhu kita. Terus kemudian zat cairnya ini raksanya, kemudian ini lekukan untuk ini biasanya dilekukan ini angka 0 derajat. Kemudian tandon ini nanti digunakan untuk diukurnya. Nah, untuk satuan termometer nanti ada 4 satuan termometer. Kalau yang digunakan di Indonesia rata-rata termometer itu satuannya adalah derajat Celcius. Walaupun nanti ada derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini biasanya nanti kalau tidak salah dipelajari untuk mengukur derajat-derajat ini di kelas 6 atau enggak di SMP ini nanti
misalkan Celsius berapa, reaumurnya berapa, Fahrenheitnya berapa, dan Kelvinnya berapa. Nah, kalau digunakan satuan termometer yang digunakan di internasional, di dunia internasional sudah disepakati oleh para ilmuwan, oleh ahli pengetahuan alam, itu untuk yang digunakan satuannya adalah satuan Kelvin. Jadi yang internasionalnya ini Kelvin, ini di seluruh dunia sama Kelvin. Itu saja terkait dengan perpindahan kalor, kemudian perubahan wujud benda, dan ini adalah terkait dengan alat yang mengukurnya, yaitu termometer. Sekian saja penjelasan Bapak terkait dengan materi 3 tadi. Bila ada suatu pertanyaan atau hal yang lain, bisa untuk ditanyakan, dan selalu jaga kesehatan, selalu untuk makan makanan yang bergizi, cukup istirahat. Kalau misalkan main, ya main yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.